Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Semoga narabala sekalian terus sehat dan bersemangat untuk mengikuti kajian dan juga siniar di Soul Kajian dan Soul Pesantren ini. Alhamdulillah sudah tidak terasa kita sudah sampai di episode yang ke-100. Ini sebuah angka yang istimewa. Biar tidak istimewa, spektakuler lah ya. Episode yang sangat spektakuler karena alhamdulillah di tahun ini juga kita sudah berulang tahun, pas 1 tahun di Ramadan, dan kita sudah sampai di episode yang akan membahas tentang sebuah tema. Mas Rizal sudah membagikan bocoran temanya, yaitu tentang Lailatul Qadar. Apa dan bagaimana Lailatul Qadar ini? Tentunya kita akan menyimak uraian Mas Rizal dari perspektif atau dari kajian kitab yang dikarang oleh Al-Iz bin Abdissalam yang berjudul Maqasidus Shaum ya. Kitab ini masih relevan dan tentunya banyak sekali kejutan-kejutan di dalamnya. Apalagi Mas Rizal sudah mengekstrak kitab ini dengan untayan syair-syair berbahasa Arab dan juga berbahasa Indonesia. Bagi narabala sekalian yang ingin menyimak kitab ini bisa di-download atau diunduh di deskripsi YouTube di bawah ini. Dan tentunya kita masih membuka peluang teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, ataupun mungkin yang ingin berkolaborasi ya. Ada usulan naratamu atau mungkin ada suatu tema yang perlu dibahas. Nanti Mas Rizal akan menguliknya. Kepada Mas Rizal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Atung. Tidak panjang lebar seperti pidato. Kita buka dengan baca surah Al-Fatihah sebelum kita lanjutkan baca kitabnya ya. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada semua kerabat kerja kita yang mensupport kita ya, semuanya kita doakan semoga sehat walafiat semuanya. Amin. Dan ilmunya manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik narabala kiswah di jagat maya semuanya maupun yang di studio. Kita sampai di Al-Faslul Khamis ya, di pasal ke-5. Nah, ini kita di episode ke-100 yang insya Allah juga spesial. Tema kita tentang Filtima Lailatul Qadri. Kita berjuang untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Lailatul Qadar adalah Lailatun Syarifatun. Oh iya, narabala bisa membuka di halaman 27 ya, di kitab Maqasidus Shaum karya Al-Iz bin Abdissalam. Lailatul Qadar adalah Lailatun Syarifatun, sebuah malam yang mulia yang faddalallahu ala alfi syahrin, yang Allah menjadikan malam itu malam yang utama, mengalahkan alfi syahrin, 1000 bulan yang laisa fiha Lailatul Qadri. Ya, jadi lebih utama dari 1000 bulan, yang di 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Karena kalau di situ ada Lailatul Qadarnya juga, ya nggak seimbang ya. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Sumiyat Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. Ya, malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa pendapat ya para ulama. Satu, imma li syarafi qadriha. Satu, mengatakan karena memang derajatnya sangat tinggi. Wa ului manzilatiha,
dan kedudukannya memang mulia, memang tinggi. Pendapat pertama. Yang kedua, wa immali annal arzaqa wal ajala minas sanah ilas sanah tuqaddar fi tilkal lailah. Karena berapa jatah rezekinya Mas Atung ya dari tahun ini ya sampai tahun berikutnya itu diatur di malam ini. Ya, termasuk juga ajal ya. Kapan meninggalnya seseorang ini diatur di Lailatul Qadar ini. Dan demikian juga watanazzala al malaikatu warruhu fitil kalailah. Malaikat dan ar-ruh pada malam itu turun ke dunia. Fayusallimuna alal mujtahidin ya, malaikat warruh ada yang mengatakan maknanya adalah Jibril mengucapkan salam alal mujtahidin kepada orang-orang yang gigih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, wahtalafal ulama kalimat fayusallimuna mengucapkan salam ini diperdebatkan oleh para ulama. Pertama, hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim, apakah para malaikat itu menyampaikan salamnya sendiri? Apakah malaikat Jibril menyampaikan salamnya sendiri atau yuballighunahum assalama an rabbihim, ataukah mereka menyampaikan titipan salamnya Allah? Jadi Allah mengirimkan salam melalui para malaikat, melalui malaikat Jibril kepada orang-orang yang berupaya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Wa inna lailatan ya'ti fihal id fiha taslimu rabbil alamin alaihi la jadirotun. Malam yang di malam itu Allah ngirimin salam, yang malaikat menyampaikan salam itu sudah la jadirotun, sudah layak untuk dianggap sebagai malam yang mulia. Antakuna khairon min alfi syahrin, sudah layak untuk dianggap sebagai malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Wabi ayyal tamisa iltamasa iltamisu yaltamisa ha almul tamisun wayat lubuha at-talibun. Dan ini juga malam yang sangat layak untuk dikejar, malam yang sangat layak untuk diperhatikan, untuk diraih. Bahkan Nabi sendiri walidzalika iltamasaha Rasulullah SAW ma'asohbihi. Jangankan kita, Nabi saja berusaha untuk meraihnya. Wassolihuna min ba'dihi, dan ini kemudian diikuti oleh orang-orang soleh sesudah Nabi. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, kapan waktunya? Wahya fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar ini memang diperdebatkan ya kapan terjadinya. Cuma kira-kira 10 terakhir ya, malam-malam sekarang lah ya kira-kira. Wahya ilal autar akrobu, dari 10 itu malam ganjil lebih memungkinkan. Akrobu minha ilal asfa, daripada yang malam genap, malam ganjil ini lebih sangat mungkin terjadi. Wadzohir annaha lailatul hadi wal ishrin. Yang sangat jelas pernah kejadian, kemungkinan ini malam 21. Sekarang malam berapa nih? Tappingnya nih ya, nah tayangnya kapan ya? Kenapa? Li anna Rasulullah SAW ro'aha, Nabi pernah diperlihatkan Allah Lailatul Qadar itu malam 21. Tsumma unsiha, tapi kemudian Nabi dilupakan oleh Allah. Wa dzakara annahu sajada fi sobihatiha fi ma'in watinin. Cuma ada indikasi ini memang malam 21 karena Nabi ingat ada peristiwa Nabi pernah sujud, dan di pagi harinya Nabi ingat bekas ya, Nabi ingat sujud di air dan tanah liat. Karena memang waktu itu masjidnya bocor ya. Wasoha anal masjid wakafa lailatal hadi wal ishrin. Ya, jadi ketika diteliti memang di malam itu masjid tempat Nabi sholat sempat bocor, dan bocornya itu di malam 21. Sementara Nabi ingat ya di paginya itu Nabi habis sujud di air dan tanah liat. Kalau sekarang masjid udah pakai keramik ya. Nah, waru'iyah atharutin, tampak ada bekas tanah liat ya, bekas Nabi subuh ala jabhati di
jabahnya Nabi, apa namanya, di dagunya Nabi ya, wa anfihi, dan di hidungnya Nabi. Nah ini watarot jahat lailatu ikhda wa ishrin bi annahu ukhbiro annal qamar kana lailatahu kasyikki jafnatin. Nah di zaman apa, zaman itu kan ini ya, untuk mengidentifikasi tanggal berapa itu nggak pakai HP ya, tapi dengan memperhatikan Bintang. Bulan. Bulat. Nah orang zaman dulu itu punya zauk ya, punya apa, feeling yang luar biasa kuat, hanya dengan melihat bulan itu sudah bisa nebak. Nah malam 21 itu posisi bulan seperti kasyiki jafnatin, seperti mangkok yang terbelah ya, seperti mangkok terbelah. Watarot jahat mana tadi, walayakunu al-qamar kasyiki jafnatin illa lailata sabi walailata ihda walailatal hadi wal ishrin. Nah bulan seperti jafnah syik tadi ya, seperti mangkok yang terbelah, itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak tanggal 27 ya tanggal 21. Cuma ini dikuatkan kemungkinan ini tanggal 21 dari peristiwa Nabi tadi. Nah ini mungkin sebagai pengantar tentang Lailatul Qadar, malam di mana malam mulia, dan di malam itu apa namanya, ditakdirkan ya, di apa namanya, perjalanan manusia, rezeki dan ajal ditentukan. Kalau ada pertanyaan monggo, ini yang di studio maupun yang di manapun. Ya. Terima kasih Mas Rizal atas muqaddimahnya ya tentang Lailatul Qadar. Sebelum bertanya tentang kontennya Mas, saya kok terbesit gini. Seringkali kita menyebut malam Lailatul Qadar. Seharusnya, bukan seharusnya, mungkin yang lebih tepat adalah malam Al-Qadar kali ya. Iya. Karena Lailah itu sendiri adalah malam. Sudah ya. malam ya. Nur Lailah. Oh, ada Lailah. Wah pas ini. Oh, Pas ya? mantap itu. Cahaya malam hari gitu ya. Ya, malam Atau malam hari yang bercahaya. Nah, untuk penyebutan ini bagaimana Mas? Kita seringkali menyebut malam Lailatul Qadar atau memang boleh disebut malam Al-Qadar. Bagaimana Mas? Itu sama seperti malam Lailatul Ijtima gitu. Ya, sudah Lailatul Ijtima dikasih malam ya. Ya itu ini saja sih saya rasa. Kalau disebut salah kok kayaknya ya tidak terlalu salah juga. Ya, ya. Penegasan kali ya. Penegasan. Ya. Penegasan. Nah, Bang, kayak ya. misalnya bank apa gitu ya, bank BRI, bank BNI misalnya, itu kan banknya kan B-nya itu Sudah sendiri. ada kan ya? Harusnya, ayo kita ke BNI langsung gitu kan ya, atau BRI ya. Mirip itulah ya. Ya. Naik bis apa? Naik bis apa? Enggak ada ya. Oke. Ya mirip itu ya. Nah, kalau Al-Qadar sendiri artinya apa Mas? Nah, Al-Qadar itu sebenarnya kan kadar ya. Qadar ada yang memaknai. Kalau di footnote-nya ada banyak makna memang. Nah, memang ya disebut qadar itu memang dia tinggi derajatnya. Dia punya kualitas. Dan itu merujuk kepada memang malam ini punya kualitas. Tapi juga dimaknai kadar itu memang di malam ini kadar manusia ditentukan. Kadar manusia ditentukan rezekinya atau termasuk juga ajalnya, kapan meninggal, itu juga di Nasibnya, malam ya. ini. Dan cukup familiar di bahasa Arab itu kan ada takdir dan juga Asmaul Husna yang Al-Qadir gitu ya. Itu pecahan dari kata ini juga Mas? Atau bagaimana? Satu derivasi sih ya. Termasuk ini sebenarnya yang menurut saya terjemahnya tidak kurang pas ya. Kalau kita belajar nahwu sorof dulu ya di pesantren, takdirnya ya misalkan Bismillahi, aktubu bi Bismillahi, ya. Mentakdirkan, karena huruf jerba itu ada takluknya, sehingga mentakdirkan ada kata yang dibuang. Ya. Dan biasanya diartikan mentakdirkan, mengkira-kirakan. Kalau saya agak kurang sepakat menerjemahkan mentakdirkan dengan mengkira-kirakan. Yang menurut saya memastikan ada kata yang dibuang.
Oh, oke, Jadi lebih pasti ya. mentakdirkan itu memastikan, iya, memastikan ada yang dibuang, karena nggak mungkin kalau nggak ada yang dibuang, karena nyalai aturan. Nah ini menjelang bulan Syawal biasanya kita halal bihalal dengan mengucapkan minal aidin Wal faizin. wal faizin. Nah, ada yang minal aidin al faizin al makbulin. Nah, ada huruf jermin itu kan nyalai aturan. Nah, itu ada yang dibuang, mentakdirkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Nah, itu bukan mentakdirkan mengira-kirakan, bukan kira-kira, udah jelas ada yang dibuang. Jadi memastikan ada teks, ada lafaz yang tidak muncul, yang disembunyikan. Oke. Jadi takdir atau qadara itu tadi banyak maknanya ya. Dan disesuaikan dengan uslub atau susunan katanya ya. Konteksnya. Meskipun ada beberapa kata dalam fikih itu kan takdiron, yang itu artinya ritel Baghdad misalnya, ukuran dalam sesuatu negara dikonversi ke negara lain. Iya. Takdiron ya, itu diartikan kira-kira atau Kira-kira itu takriban. oh takriban. Iya, Ya. takdiron pasti. Oh pasti. Nah, Oke. misalkan Khamsata Ritlin Nah, Baghdadiyin gitu ya. Takriban. takriban. Nah, kalau takdiron pasti itu. Pasti. Iya. Oke. Sip. Ada. Ini meskipun kita membahas bahasa, tapi kita ingin meletakkan pada tempatnya sebenarnya. Bagaimana presisi yang sebenarnya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rizal atas penjelasan kebahasaannya ini. Bahasa. Mas Alun seneng banget otak-atik bahasa. Karena dalam bahasa itu ada kebudayaan gitu ya. Mengaruh banyak knowledge-nya gitu. Dan dalam kebudayaan ada bahasa. Nah, itu dia. Bulat sudah. Oke, ini tentang pertanyaan Mas. Malam atau Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditentukan rizki selama 1 tahun gitu ya. Ya. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwa rizki, ajal dan sebagainya itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, ini kok kayaknya bertentangan Mas. Bagaimana Mas? Allah berfirman ya di surat Ad-Dukhan itu ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu memang ada pembagian lah kira-kira. Nah, bagaimana dengan, bukankah kita dulu belajar ya rukun iman ya, percaya pada qadha dan qadar, dan semua kejadian alam sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali ya. Nah, sementara ini ada keterangan bahwa di malam Lailatul Qadar, mengulang lagi malam Lailatul Qadar di Lailatul Qadar rezeki dan ajal manusia ditentukan. Jadi sebenarnya gelondongannya itu ada di zaman azali dulu. Oke. Nah, secara teknis atau bahasa kitabnya itu ditafsil dan tafsilan wa idharon 5 kutiba sa'abikon. Jadi memerinci lebih detail, lebih teknis itu ya di malam Qadar ini, di Lailatul Qadar ini. Itu sama seperti kira-kira nanti akan kita bahas, Al-Quran diturunkan itu kan 2 kali ya. Gelondongan itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sama dunia, di langit dunia. Nah, nanti turun secara parsial itu setelah Nabi diutus. Sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama ini juga gitu, di Lauhil Mahfuz dicatat oleh Allah secara gelondongan lah kira-kira. Nah, nanti secara teknis ya, itu di Lailatul Qadar. Saya membayangkan berarti Lailatul Qadar itu seperti momentum hitung-hitungan RAB gitu ya. Kayaknya kok seperti itu. Ya. Jadi di malam itu makanya disusun. makanya mulia ini gitu ya. Kayaknya kok begitu ya. Nah, ini kan kita di Al-Quran dan hadis tidak disebutkan ya bagaimana teknis penurunan Lailatul Qadar itu, yang malaikat itu turun ke bumi itu ya. Kalau kita lihat secara geografis gitu kan, Indonesia dengan Arab itu kan berbeda. Misalnya di sini siang, di sana mungkin malam. Nah, kalau memang Lailatul Qadar itu adalah ganjil, boleh jadi di negara lain itu masih belum malam atau bahkan masih genap. Nah, itu bagaimana Mas? Tapi kan di malam ganjilnya itu yang sedang secara geografis terlewat sedang di zona waktu itu. Ya berarti di Indonesia misalkan sekarang, ya di Indonesia ya sekarang ini sedang Lailatul Qadar. Nanti beranjak berjalan terus mengikuti zonanya.
Ya, berarti seperti itu. Dan apakah Lailatul Qadar itu hanya di malamnya saja atau termasuk siangnya? Memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hanya malam saja, ada yang mengatakan malam plus siangnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi terjadinya Lailatul Qadar itu diantaranya ya di suasana siang harinya. Ya, disebutkan bahwa siang harinya terasa mataharinya ada tapi tidak menyengat. Jadi suasana suhunya itu cukup nyaman dibanding dengan hari-hari biasanya. Oke. Meskipun ini nanti juga diperdebatkan lagi ya, kenyamanan ini apakah fisik atau Batin. non fisik, gitu. Spiritual itu. Spiritual. Akhirnya lebih kepada personal ya. Personal, iya, karena memang Lailatul Qadar ini kan suasana batin, sesuatu yang apa namanya, yang non fisik, yang tidak semua orang bisa mengindra. Karena orang yang sedang jatuh cinta misalkan ya, minum apa namanya, ya kalau bahasanya anak muda ya, nasi basi di mata orang yang sedang jatuh cinta rasanya tetap rasa silver queen, rasa coklat. Tapi bagi orang yang sedang patah hati, mau makanan enak juga rasanya seperti nasi basi, nggak doyan makan. Nah, ada faktor itu juga. Tapi para ulama memang mengatakan ya bahwa di Lailatul Qadar itu bisa juga diidentifikasi selain malamnya juga siangnya. Matahari bersinar lembut, ya, udara tidak terasa terik gitu ya, tapi mataharinya ada. Ya, ya. Terus terkait tadi nuzul Quran itu ya, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Sementara ada keterangan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Mengapa kita memperingati nuzul Quran pada 17 Ramadan? Ini apa ada teksnya mas, dasarnya mas? Iya, betul sekali. Disebutkan bahwa syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran gitu ya. Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan. Diturunkan di Lailah Mubarakah, di malam yang penuh berkah, dan itu terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, kapan terjadinya? Di Al-Quran juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Hu-nya itu ke Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Qadar, biar nggak dikomplemen satu, malam Lailatul Qadar. Nggak enak ya. Nah itu memang ada penjelasan itu. Tapi di sisi lain ya, kalau kita belajar Al-Quran ya, sejarah turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di Gua Hira. Ya. Nah ini memang ada dua peristiwa sebenarnya, tidak perlu dibenturkan ya. Memang ulama beda pendapat ya, banyak sekali pendapat terkait dengan kapan Al-Quran diturunkan pertama. Nah pendapat yang kompromi, bisa dikompromikan adalah Al-Quran diturunkan syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran itu adalah di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu Al-Quran yang tadi saya singgung ya, diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah sama Dunia, di alam sana lah kira-kira. Ya, ya. Nah, itu di Lailatul Qadarnya. Nah, setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu sejak Nabi menerima SK itu ya. Gua Hira ya, ketika dirangkul malaikat Jibril, Iqra ma'ana biqori'in, Iqra ma'ana biqori'in. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu di kalau pendapat yang diikuti oleh misalkan Syekh Huduribik itu tanggal 17 Ramadan. Dan itu agak unik itu. Uniknya agak mirip-mirip mungkin otak-atik gaduk kali ya. Tapi ini tidak otak-atik gaduk. Ya. Tidak cocok logi. Jadi ada ayat di Al-Quran yang memang para ulama mengatakan Al-Quran itu tidak hanya makna dohirnya saja yang bisa kita gali, tapi juga menyimpan isyarat. Ya. Nah misalkan di Al-Quran disebutkan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah, ini enggak ada di kitab Maqasidus Shaumiyah. Ada yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan itu hari di mana antara hak dan batil menjadi terbedakan.
itu adalah Yaumal Taqol Jam'an. Hari di mana terjadi dua pertemuan. Dua pertemuan ini berarti peperangan, dan itu ditengarai dalam peristiwa perang Badar. Nah, kalau diteliti secara sejarah, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hari Jumat. Nah, itu sama sebenarnya. Turunnya Al-Qur'an itu Yaumal Furqan. Nah, sama perang Badar itu juga Yaumal Furqan. Iltiqaul muslimin wal musyrikin. Nah, ini ada isyarat. Al-Qur'an nggak mungkin menyampaikan sebuah kalimat yang tidak menyimpan isyarat penting di situ. Nah, di sini yang ini juga pendapat yang kemudian diikuti oleh Syekh Dzuribik. Kalau ulama klasik misalkan Ibnu Ishaq ya, teman-teman cek gitu ya, itu condong ikut pendapat ini. Di antaranya adalah yaitu tadi ada pertempuran besar, dan ini sama peristiwanya diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqol Jam'an. Itu terjadi di hari Jumat 17 Ramadan. Tanggalnya sama, terus kemudian tahunnya berbeda. Tahunnya berbeda. Tapi ya. ada satu kesamaan, dan itu yang kemudian dijadikan landasan untuk kita memperingati turunnya wahyu pertama ya, dengan nuzulul Quran itu. Kabarnya kalau nggak salah proklamasi juga. Nah, mau ke situ tadi itu. Ramadan 17 juga. Ramadan juga. Jadi kalau itu di Yaumal Taqol Jam'an juga ya. Yaumal Taqol Jam'an. Kalau saya ingat baca bukunya Bung Karno itu ya. Ya. Ini peristiwa sakral kemerdekaan Indonesia, pembacaan proklamasi. Ini peristiwa sakral yang bukan hanya peristiwa perjuangan nasionalisme mempertahankan negara, enggak, tapi juga bertepatan dengan peristiwa penting 17 Ramadan. Jangan-jangan Soekarno pembisiknya menguasai kitab kuning juga, Mas ya? Itu gas Mas Satu meneliti nanti. Oke. Ini mau ada teks yang mau dibaca lagi, Mas Rizal? Masih ada waktu nggak ini? Sudah ini sih. 4 menit lagi. 3 menit lagi. Berarti kita lanjutkan ini aja kalau ngobrol ya. Nah, saya mau nanya gini, Mas. Tadi Mas Rizal menyebutkan bahwa di ayat Al-Qur'an itu ada yang maknanya itu seperti halnya majazi ya. Ada yang isyarat ya. Nah, apakah makna dari 1000 bulan ini adalah benar-benar 1000 bulan yang ketika dihitung adalah kalau tidak salah 83 tahun? Atau ini hanya bahasa kiasan, saking banyaknya pahala, saking berlipat-lipatnya, sampai disebutkan 1000 bulan. Ini makna mana, Mas, yang lebih tepat, Mas? Tapi yang jelas begini, dulu ada, ini kan sejarahnya turunnya Lailatul Qadar ini karena ada umat Nabi Muhammad, sahabat komplain. Ya Rasulullah, dulu ada zaman umat terdahulu, umurnya kan panjang-panjang, fisiknya kuat-kuat. Ya. Jadi malam tahajud, siang puasa, perang, nenteng pedang. Lah umat jenengan ya Rasulullah, udah kurus-kurus, penyakitan, umurnya pendek, gimana mau nyaingin? Batuk-batuk ya kan? Batuk. Malam tahajud, siangnya meriang. Oke. Gimana kita bisa nyaingi kualitas ibadahnya umat terdahulu? Nah, terus Allah menurunkan Lailatul Qadar ini karena cintanya kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ya intinya adalah 1000 bulan, 1000 ya ini bisa dimaknai secara dohir, bisa juga pokoknya nilainya gede aja udah. Melampaui kualitas ibadah umat terdahulu. Nah, ini salah satu keistimewaan, makanya disebutkan Lailatul Qadar itu min khoso isina, termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat terdahulu. Jadi ini bisa dimaknai dua ya, boleh secara kuantitatif dan kualitatif. Ya kalau yang jelas secara kualitatif sudah jelas. Ini menyebabkan kualitas ibadah umat Nabi Muhammad meskipun tidak sepanjang umat terdahulu bisa mengalahkan gitu. Nah, kalau amalannya, kalau misalnya kemarin 21 Ramadan gitu, kita lupa bahwa kemarin itu sebenarnya malam ditetapkannya Al-Qadar ini, Al-Qadar. Tapi kemudian kita baru ingat, oh ternyata kemarin cuma tidur, Mas. Berarti ada belum beruntung ya. Berarti nggak dapat ya kalau nggak dapat. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Di episode selanjutnya, narabala sekalian, kita akan mengupas tuntas lagi bagaimana
Lailatul Qadar ini ditetapkan dan apa visi dan misinya, terus kemudian fadilahnya dan amalan-amalan apa yang mungkin bisa kita lakukan. Dan bagaimana kalau orang sudah kelewatan dari, apakah sudah tidak punya, Bisa dikodok. nah tidak ada kesempatan lain atau bagaimana? Kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.